Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Saryan Parsa. Satriani Parsa dengan NIM G00241187 dari kelompok A6. Sini akan dengan asli Mbak Fasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi bab blok 2 vaskular, bagian anatomi dari traktus respiratorus yang inferior. Baik, di sini saya mulai dari trakea. Oke, trakea itu secara skeletopis tinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5. Lalu dia itu terbagi menjadi dua pars, yaitu ada pars atau bagian yang cervicalis dan thoracalis. Selanjutnya tersusun dari apa aja? Jadi ada yang namanya cartilago thoracalis yang berbentuk C, lalu ada musculus thoracalis di bagian posterior, lalu di antara setiap eh, bagian ini itu ada penopang yang namanya ligamentum anular thoracalis. Gitu. Nah, itu malunar trakalis dan ada juga JP elastis. Baik, selanjutnya di trakea di bagian dalamnya. Di sini akan ada yang namanya percabangan, namanya bifurcario trachealis. Di situ di tengah-tengahnya ada namanya karina. Itu adalah reseptor dari eh, batuk ataupun iritan. Nah, ini tuh setinggi VTH 4 atau 5. Selanjutnya, untuk inervasi dan vaskularisasinya, untuk trakea itu divaskularisasi oleh arteri tiroida inferior. Lalu inervasinya dia ada terbagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Untuk yang simpatis, dia itu dari truncus sympathicus. Kalau yang parasimpatis itu dari nervus vagus dan laryngeus recurrens. Selanjutnya, ini saya akan jelaskan dulu. Jadi dari trakea dia akan bercabang, jadi di bifurcario akan bercabang jadi bronchus primarius, dextra dan sinistra, lalu bronchus secundus, bronchus tertius, setelah itu bronchiolus terminalis, lalu bronchiolus respiratorius. Nah, itu terbagi menjadi zona konduksi dan zona respiratori. Jadi sampai dari trakea sampai ke bronchiolus terminalis itu masih zona konduksi. Lalu selanjutnya bronchiolus respiratorius sampai alveolus itu adalah zona respirasi. Selanjutnya ada yang terbagi, ada yang memiliki apa namanya? Memiliki kartilago dan yang tidak. Yang memiliki kartilago itu stop di bronchus. Jadi masuk ke bronchiolus sudah tidak memiliki kartilago. Adanya otot polos nanti. Oke, kita masuk ke bronchus. Jadi bronchus itu ada dua. Broncos itu ada dua, Broncos primarius itu ada dua, dextra dan sinistra. Bedanya apa? Kalau yang di dextra itu dia lebih pendek tapi lebih lebar. Sedangkan yang sinistra itu lebih panjang tapi lebih sempit isi dalamnya atau lumennya gitu. Itu. Lalu yang sebelah dextra juga primarius dextra itu lebih vertikal, lebih lurus dengan trakeanya. Sementara yang Bronchus primarius yang sinistra itu lebih mendatar seperti itu. Dia yang ini 25 derajat dari linea mediana, yang ini 45 derajat dari linea mediana. Selanjutnya ada bronchus secundus. Jadi masing-masing bronchus primarius ini bercabang jadi bronchus secundus. Yang dextra itu bercabang jadi tiga, yang sinistra bercabang jadi dua. Ada bedanya juga. Yang pertama, yang primarius dextra menyabang jadi bronchus secundus. Ada yang eparterial, ada yang hiparterial. Apa bedanya eparterial dan hiparterial? Eparterial itu masuk ke dalam paru-paru eh, sebelum, jadi dia tuh cabangannya tuh langsung masuk ke dalam si pulmonya. Sedangkan yang hiparterial itu tidak langsung masuk. Dia tuh bergabung dengan struktur-struktur lain terlebih dahulu seperti itu. Untuk yang sebelah kiri, keduanya itu hiparterial. Yang sebelah kanan ini masuknya mulai dari VTH VT5, VT5. Lalu yang sebelah kiri itu masuknya mulai dari VTH 6 gitu. Jadi ada yang hiparterial tadi, ada yang hiparterial. Nah, selanjutnya dari hiparterial hiparterial bronchus secundus akan terbagi menjadi bronchus tertius. Nah, masing-masing akan cabang jadi yang sebelah kanan itu jadi 10, yang sebelah kiri itu 8 sampai 9. Bronchus tertius. Selanjutnya dari Bronchus tertius itu masing-masing akan bercabang lagi menjadi 4 sampai 5 bronchiolus terminalis, dan selanjutnya akan diteruskan percabangannya menjadi, oh ini lihat bagian dalamnya ya. Selanjutnya bronchiolus terminalis akan bercabang menjadi bronchiolus respiratorius. Nah, itu memasuki zona respirasi. Zona respirasi setelah bronchiolus respiratorius itu lanjut ke ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. Maka terjadilah di situ adanya pertukaran
oksigen dan karbon dioksida melalui difusi tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pulmo atau parunya. Nah, jadi di pulmo itu terbagi menjadi jadi ada beberapa struktur. Yang pertama itu basis. Basis itu di bagian bawahnya pulmonalis. Di sini itu adalah basis pulmonalis. Lalu ada apex. Apex itu dia di ujung biasanya, berarti di sini apex pulmonalisnya. Lalu ada dua fasies. Pertama fasies costalis berarti yang menghadap coste. Di sini ada coste. Ini ada coste. Lalu ada beberapa margo, ada margo inferior berarti bawah, ada margo anterior dan posterior. Ini bagian posteriornya. Lalu kita akan membagi pulmo menjadi pulmo dextra dan pulmo sinistra. Bedanya apa? Untuk pulmo dextra itu ada memiliki tiga lobus. Pertama lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Superior, medial, dan inferior. Ini terbagi menjadi tiga oleh adanya garis atau potongan di sini ada yang namanya visura. Yang di sini yang memisahkan antara lobus superior dan lobus medius itu adalah visura horizontalis. Sedangkan yang memisahkan antara medius dan inferius dan superius dan inferius itu di sini adalah visura oblik. Seperti itu. Bedanya yang di kanan itu cuman memiliki yang di kiri, sorry, yang di kiri cuman memiliki dua lobus, lobus superior dan lobus inferior, dan hanya terbagi menjadi bagi oleh satu visura yang namanya visura oblik. Nah, di masing-masing lobus ini setinggi skeletopis berapa? Kalau yang di Dextra itu yang superior itu VTH 2, yang inferior yang media itu VTH 4, yang inferior itu VTH 6. Sedangkan yang kalau di sebelah kiri itu cuman VTH 2 untuk yang superior dan yang inferior VTH 6 seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke bagian dalam. Nah, di sini ini ada suatu struktur yang dinamakan hilum. Hilum itu adalah tempat masuknya struktur-struktur ini ke dalam. Nah, kumpulan struktur ini disebut yang namanya radix. Jadi radix pulmonalis, hilum pulmonalis. Nah, ini tuh difiksasi, ada fiksatornya oleh namanya ligamentum pulmonalis. Nah, terus di sini juga ada urutan masuknya. Kalau di kanan dan kiri itu beda karena ada si bronkus eparterial dan hiparterial tadi. Jadi ada yang eparterial dulu, lalu ada arteri pulmonalis, ada yang bronkus hiparterial, selanjutnya ada vena pulmonalis. Ya, vena pulmonalis. Kalau yang di sebelah kanan, dia paling atasnya arteri, lalu ada bronkus, lalu ada vena. Seperti itu. Em, oke, mungkin cukup. Oh ya, di sini ada lingula ya. Lingula itu terakibat desakan, masalah lingula, desakan dari jantung, makanya dia ada lebihannya seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke oh ya ke vaskularisasi dan invasi dari si pulmo dulu. Pertama jadi vaskularisasi pulmo itu terbagi menjadi dua, fungsional dan nutritif. Kalau yang fungsional itu berarti dia yang berfungsi untuk apa? Karena paru-paru itu pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida yang akan dialirkan selanjutnya oleh jantung ke seluruh tubuh. Maka yang secara fungsional itu yang arteri dan vena pulmonalis. Sementara kalau nutritif karena dia juga butuh nutrisi itu oleh arteri vena yang bronchialis. Selanjutnya untuk drainase limfanya itu dari tracheobronchialis dan inervasinya oleh plexus pulmonalis. Oke. Ini kita masuk ke pleura. Di sini pleura itu apa? Pleura itu adalah lapisan pembungkus dari si pulmonya tadi. Jadi pleura itu terbagi menjadi dua. Pleura itu menjadi maaf, pleura itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pleura parietalis dan pleura visceralis. Nah, bedanya apa? Yang di parietal berarti yang di bagian lebih luar. Yang di dalam itu lebih ke yang pleura visceralis. Visceralis kan organ gitu ya. Jadi terbagi menjadi dua ini. Di tengah-tengahnya itu ada suatu ruangan yang berisi cairan liquor pleura. Nah, cairannya ruangannya itu dinamakan kavum pleura. Yang ini yang harus dipertahankan negatif untuk pleura itu bisa dapat berkembang. Eh, sorry, pulmo itu bisa dapat berkembang. Ini ada pleural cavity di sini, ada kavitas atau kavum pleura gitulah ya. Jadi selanjutnya di pleura ini juga ada namanya potential space atau ruangan yang dimana dia parunya itu bisa berkembang untuk
saat inspirasi. Jadi ada dua. Yang pertama ada recessus costo-mediastinal, berarti dia yang di tengah sini. Lalu ada recessus costo-diafragmatica atau diaphragmaticus, dia yang di bawah yang dekat sama diafragma. Karena tadi pleura itu terbagi menjadi tiga bagian sebelumnya. Jadi pleura pars, oh salah. Pleura itu terbagi menjadi empat. Pleura pars costalis itu berada di dekat coste, pleura pars mediastinalis berarti di tengah, dan pleura pars diaphragmatica itu berarti di bawah, dan ada pleura pars cervicalis itu di atas. Nah, di atas ini pleura pars cervicalis dia akan membentuk suatu struktur namanya kupula atau kubah seperti itu ya. Oke, oh ya, dan dia juga ada beberapa jaringan ikat itu yang bentuk ligamentum Zenger-Kendall dan si fascia Simpson. Oke. Selanjutnya ada vaskularisasi dan inervasi dari pleura. Karena tadi pleura itu terbagi menjadi beberapa bagian, vaskularisasi dan inervasinya juga beda-beda. Maka vaskularisasi untuk pleura yang parietal, yang di bagian luar itu ada yang pars costalis berarti dia arteri intercostalis, pars mediastinalis berarti arteri pericardiofrenica. Habis itu ada yang pars dan ya, sebentar. Pars diafragmatica berarti arteri arteri perenica superior dan muskuloprenica. Lalu ada pars mediastinalis benar benar tadi. Arteri pericardiofrenica itu untuk yang pars yang parietal, pleura parietal. Lalu ada pleura yang visceral atau yang di lebih di dekat dengan organ dalamnya itu dari arteri bronchialis. Itu sama dengan nutritifnya si pulmo tadi. Selanjutnya ada venanya, venanya pleura paletal itu dia mengikuti, visceral juga sama. Untuk inervasinya itu dia bagi jadi dua, ada yang namanya GSA dan GVA. Bedanya apa? Yang GVA itu yang visceral, yang GSA itu yang lebih yang parietal. Nah, yang timbul nyeri biasanya kalau ada penyakit di situ yang parietal, yang GSA itu terdiri dari nervus intercostalis dan nervus phrenikus. Sementara yang visceralis itu tidak timbul nyeri, inervasi bagian dalamnya. Mungkin itu dulu. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.